Ketika susunan kartu kali ini terbentang, saya langsung merasakan energi seseorang yang selalu menggunakan perasaan atau emosi di setiap langkah hidupnya. Kamu yang energinya terbaca dalam reading ini sangat emosional dan kurang rasional. Itu sebabnya apapun yang kamu kerjakan tidak memberi hasil yang maksimal. Kamu sering sekali berubah-ubah atau tidak fokus pada satu hal. Akhirnya apapun yang kamu usahakan tidak berhasil dan berhenti di tengah jalan. Kamu juga sering salah dalam mengambil keputusan karena batinmu masih dipenuhi oleh luka batin dan pola pikir lama. Beberapa yang menyimak mungkin tidak menyadari hal ini atau belum paham apa yang saya bicarakan. Tapi, cobalah menengok ke perjalanan hidupmu di masa lalu. Jika banyak keputusan yang kamu ambil berakhir dengan kesakitan, kesedihan atau kebangkrutan, maka kamu telah melakukan kesalahan karena lebih mengikuti emosi dalam bertindak. Perlu saya ingatkan bahwa reading ini tidak resonate untuk semua orang. Berhubung kita akan mengalami pergantian tahun, susunan kartu dalam reading ini seolah memberi petunjuk untuk kehidupan yang lebih baik di tahun baru. Semangat perubahan dan kehidupan baru yang lebih baik sangat terasa di reading. Menjadi seorang yang banyak menggunakan perasaan atau emosi yang meluap tentu saja memiliki keistimewaan. Hanya saja perasaan atau emosi yang kamu miliki harus lebih diluruskan dan dibersihkan agar kamu bisa sinkron dengan logika. Dalam dirimu sering terjadi pertentangan-pertentangan luar biasa antara batin dan logika, itulah mengapa kamu kebingungan dalam memutuskan. Kamu bingung harus mengikuti logika atau perasaan. Kebanyakan emosimu selalu menang, padahal emosimu masih diselimuti ego yang berasal dari luka batin dan pola pikir lama. Contohnya saat kamu harus berdealing dengan orang yang toksik, kamu sulit menjauh jika orang tersebut teman dekatmu. Perasaan atau emosimu akan selalu mengatakan alasan atau pembenaran agar kamu kembali padanya. Biasanya alasan atau pembenaran yang kamu buat tidak akan memberi keuntungan untukmu. Misalnya, kamu membuat pembenaran dengan berpikir bahwa kamu membutuhkan orang yang berdealing denganmu ini karena tidak punya teman lain lagi yang bisa dekat denganmu. Padahal yang terjadi sebenarnya, kamu sendiri yang menutup masuknya teman-teman lain karena kamu berada di frekuensi toksik. Seandainya kamu berani melepaskan diri dari hubungan toksik, maka kamu akan mulai membuka dirimu di fase baru. Hal-hal seperti itu jarang kamu pikirkan karena memang perasaan atau emosi tidak memikirkan hal seperti itu. Perasaan atau emosi hanya ingin merasa senang, bahagia, cocok dan lain-lain. Emosi tidak ingin menderita dan merasa pahit, padahal penderitaan atau kepahitan bisa menumbuhkan dan menyembuhkan. Sebaliknya, saat kekuatan perasaan atau emosi itu menjadi kekuatan super, maka tidak ada lagi yang bisa membuatmu bersedih. Prosesnya tentu panjang dan memakan waktu dalam pembelajaran, dan memang kamu harus merasakan rasa sakit dan berbagai macam rasa tidak enak lainnya. Beberapa bahkan harus terkoneksi dengan seorang penipu, toksik dan manipulatif agar bisa tersadar. Kesadaran yang meliputi logika dan emosi membutuhkan pelajaran kejam agar bisa terbangun. Ibaratnya pelajaran kejam dari semesta adalah guru galak yang mengajarimu dengan keras. Jadi jangan pernah menyerah saat kamu harus memasuki fase kegelapan. Ingatlah, semua orang sukses atau orang-orang bijaksana pernah melalui jalan buntu dan fase kegelapan. Keuntungan menggunakan perasaan atau emosi yang stabil bisa membuka banyak peluang baru di semua aspek kehidupan. Misalnya, kamu mulai menemukan passion dalam dirimu yang akan membawamu kepada kelimpahan dan kemakmuran. Kamu juga akan memasuki perasaan bahagia tidak terkira dalam hatimu yang akan menarik kejadian dan orang-orang yang membuatmu semakin bahagia. Hubungan dengan keluarga atau beberapa orang terdekat akan membaik seiring dengan aliran emosimu yang semakin jernih. Beberapa kartu dari Love Oracle yang keluar menunjukkan beberapa hal yang harus kamu waspadai. Kewaspadaan ini berada di aspek asmara atau hubungan kasih sayang dengan orang lain.
Berikut yang harus kamu waspadai agar aliran perasaan atau emosi semakin jernih. 1. Gadis dengan ular. Kartu ini semakin menjelaskan bahwa kamu akan sering bertemu dengan orang-orang toksik. Orang-orang toksik itu menggambarkan hubungan antara empat dan narsisme, di mana kamu yang selalu menggunakan perasaan adalah sosok empat, dan orang toksik yang selalu masuk dalam hidupmu adalah pengidap NPD. Jika kamu belum memahami arti dari empat dan NPD, silahkan cari di Google. Di sana sangat banyak penjelasan tentang empat dan pengidap NPD. Kamu harus mulai membentengi diri agar tidak terlalu terbuka pada emosi-emosi orang lain, terutama jika orang tersebut toksik. Gunakan logikamu dalam menilai keadaan. Misalnya orang yang berdiling denganmu selalu meminjam uang, maka sebenarnya dia sedang memanfaatkanmu. Atau jika temanmu sering mengajak membicarakan keburukan orang lain, maka keburukanmu pasti juga sedang dibicarakannya dengan orang lain. Membangun kesadaran untuk kamu yang selalu menggunakan perasaan atau emosi adalah dengan cara menetapkan batasan-batasan jelas. Contohnya, tidak mau meminjamkan uang pada maskulin karena maskulin harus aktif berusaha, atau keluar dari grup-grup yang isinya tidak bermanfaat. Latihan seperti itu akan membantumu lepas dari lingkaran toksik dan membantu logikamu untuk tumbuh lebih positif. 2. Kaset. Kartu ini mengatakan padamu agar berhenti dari kebiasaan mengulang-ulang kejadian yang sudah berlalu dari hatimu. Terlalu sering mengikuti perasaan tentu sulit untuk melupakan. Ketahuilah bahwa kamu bukanlah dirimu yang sekarang jika masih terjebak di masa lalu. Kebanyakan orang-orang yang lebih sering menggunakan perasaan atau emosi masih berada di diri lama. Ibarat orang yang selalu terjebak di gaya berpakaian yang sama sejak lama, kamu tidak bisa menerima orang-orang yang mampu merubah gaya berpakaiannya. Kamu selalu terjebak dan merasa gaya berpakaianmu lebih baik dan nyaman, padahal kamu yang tidak bisa menerima perkembangan zaman. Walaupun tahun terus berganti, kamu tetap sama, yaitu dirimu di tahun kamu terluka. Misalnya, kamu pernah dikhianati di masa lalu. Luka pengkhianatan itu akan menjadi identitasmu karena kamu selalu mengingat kejadian tersebut. Namun saat kamu berhasil mengobati luka batinmu, maka kamu sudah bukan lagi pribadi yang terluka. Kamu sudah berubah menjadi sosok yang berpengalaman. Tidak ada lagi yang bisa melukaimu karena kamu membentengi diri dari orang-orang atau kejadian yang bisa menyakitimu, dan tentu ada beberapa batasan yang kamu tetapkan saat mulai kembali membuka diri. Catatan, semangat pergantian tahun yang bagi sebagian orang bukan hal yang luar biasa, bisa kita jadikan pemicu mental agar berubah dan bergerak menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.